Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga materi ini bisa kalian serap, bisa bermanfaat dan memudahkan kalian untuk belajar matematika, dan anggap seperti bermain tapi tidak sadar menghasilkan ilmu yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Semoga tetap semangat. Mari kita lanjutkan dan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan video ini mengenai bab 2 persamaan kuadrat. Siapkan buku catatan, kemudian coba jawab pertanyaannya dan tulis jawabannya ya di buku catatan. Nomor 1, sebelum kita menginjak ke persamaan kuadrat, perlu kalian ingat kembali ya dengan judul mengingat. Di antaranya manfaat belajar persamaan dalam kehidupan sehari-hari apa? Silahkan dicatat. B. 2x dikurang 2 sama dengan 2 disebut persamaan apa? Bentuknya persamaan apa? Tulis alasannya mengapa. Lanjut, jika ada persamaan x kuadrat dikurang 4x tambah 4 sama dengan 0 disebut persamaan apa? Mengapa disebut persamaan tersebut? Bagian D, hitung hasil kari. Ya, sebelum kita ke persamaan kuadrat, perlu mengingat kembali apa hasil kari dari 2 kali 2x. Ditulis saja. Nomor 2, x dikali x kurang 2. Ditulis hasilnya. Masih ingat atau belum? Kalau belum, nanti dibuka lagi di akhir tayangan ini, dibuka bukunya kembali. Nomor 3, perkalian x kurang 2 kali x kurang 3. Silakan ditulis hasilnya. Kalau lupa nggak apa-apa, namanya juga manusia, makanya perlu diingat kembali, dibuka buku kembali. Nah, setelah mengalikan, kebalikannya dari mengalikan yaitu memfaktorkan. 4x kurang 2, silahkan faktorkan. 2, 5x kuadrat dikurang 15x, faktornya apa? Nomor 3, x kuadrat dikurang 4. Faktorkan juga. X kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Silahkan dicoba, diingat kembali. Kalau untung sambil memegang buku pelajaran memfaktorkan dari bentuk aljabar. Oke, nomor 5, 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6. Maka hasil faktornya adalah, silahkan ditulis. Nah, baru kita ke pembahasan contoh soal. Jika modal-modal yang tadi sudah diingat kembali, sudah dipegang, siap kita melanjutkan pada contoh soal dalam persamaan kuadrat. Nah, sebelum ke persamaan kuadrat juga kita lihat contoh pertama, yaitu apa ini namanya? Tentukan nilai x dari 3x tambah 2 sama dengan 5. Ini masih mengingat persamaan linear dengan satu variabel. Bagaimana cara mencarinya? Apa sebabnya kita ingat kembali atau kita lakukan? Karena dari persamaan kuadrat nanti akan mendapatkan faktornya adalah persamaan linear satu variabel.
Jadi kita ulang atau ingat jawabannya apa? 3x ditambah 2 sama dengan 5. Nah, oke, Ibu sepintas jelaskan kenapa disebut persamaan. Jelas ada tanda sama dengan. Apa tadi manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jika ada persamaan, maka ada keadilan. Adil, perlakuannya sama. Ruas kiri dibatasi oleh sama dengan ruas kanan. Perlakuan jumlah harus sama ruas kiri dan ruas kanan. Perlakuan bagi atau kali harus sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Di sini kebutuhan kita adalah menghilangkan plus 2 ini. Maka apa yang cocok operasinya yaitu pengurangan, yaitu dikurang 2. Karena ruas kiri kurang 2, maka ruas kanan pun dikurang 2. Ruas kiri tinggal 3x, ruas kanan 5 dikurang 2. Berapa hasilnya? 3 ya, 5 dikurang 2. Nah, ruas kiri juga ada 3, supaya tinggal 3x sesuai dengan kebutuhan, yaitu kita mencari nilai x, maka harus dibagi 3. Karena ruas kiri dibagi 3, perlakuan yang sama terhadap ruas kanan harus dibagi 3. Maka X sama dengan 3 dibagi 3. Berapa hasilnya 3 dibagi 3? 1. Ya, coba ada pencerahan nggak ini? Ingat kembali bukan? Oke, kalau mau dicatat silahkan dicatat. Kita lanjut ke contoh 2. Nah, ini udah mulai persamaan kuadrat. Kenapa disebut persamaan kuadrat? Karena ada kuadrat pada variabelnya atau pangkat 2. Bagaimana kita bahas? Ya, faktorkan terlebih dahulu. Ada yang bisa difaktorkan? Di sini konstantanya. Di sini koefisien 3, konstantanya 12. Maka kita faktorkan menjadi sama-sama difaktorkan 3. Maka hasil X kuadratnya adalah X kuadrat 12 dibagi 3 adalah 4. Tandanya kurang nih ya. Oke, sekarang perlakuan yang sama ruas kiri dan ruas kanan. Karena kita butuh tinggal X nanti, maka kita bagi 3 supaya 3 yang ini juga hilang. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama diperlakukan atau dioperasi dengan dibagi 3. Oke, karena 0 dibagi 3 0, maka ruas kiri X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, X kuadrat supaya di ruas kiri X kuadrat saja, maka supaya habis atau hilang, min atau negatif 4 harus ditambah dengan 4. Karena ditambah dengan 4 ruas kiri, maka ruas kanan pun sama. 0 ditambah 4, 4. Sedangkan negatif 4 ditambah 4 habis. Jadi X kuadrat sama dengan 4. Oke, paham? Nah, karena X, maka ini diakarkan. Jadi ruas kanan pun diakarkan. Tapi hasilnya ada 2 kemungkinan, yaitu plus dan minus akar 4. Atau positif dan negatif akar 4. Berapa hasilnya masing-masing? Maka X sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 2. Dengan bentuk lain, X min 2 kali X plus 2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 2 atau negatif 2. Artinya akarnya adalah 2 dan atau negatif 2. Oke, contoh 3. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Selesaikan dan tentukan nilai X. Oke, kita lanjut. Penyelesaiannya kita buat faktor-faktornya dengan cara membuat kurung buka dan kurung tutup 2 pasang. Nah, langkah pertama X kuadrat dulu kita faktorkan.
Oke. Kemudian konstanta 6 kita faktorkan juga, yaitu 6 itu terdiri dari 3 kali 2. Nah, supaya hasil plus 6, maka ada dua kemungkinan, negatif kali negatif atau positif kali positif. Sedangkan koefisien X-nya adalah positif 5, maka kita gunakan positif. Nah, sekarang kita cocokkan 3 dengan 2 kita jumlahkan. Hasilnya berapa? 5. Maka cocok dengan yang kita butuhkan, yaitu koefisien X. Jadi kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Maka X tambah 3 sama dengan 0. Hasil X1-nya adalah negatif 3. Kemudian faktor yang kedua, X tambah 2 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan negatif 2. Ya, begitu. Kenapa? Tadi sudah dibahas pada contoh pertama ya, yaitu perlakuan yang sama. Supaya di luas kiri X tambah 3, maka harus dikurang 3, jadi tinggal X. Dan sebelah kanan atau ruas kanan 0 dikurang 3, hasilnya negatif 3. Contoh 4 kita lanjut. X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0, tentukan akar-akarnya. Penyelesaiannya sama dengan yang contoh 3, kita bareng-bareng. Nah, X sama, kita faktorkan. Sekarang berapa yang difaktorkan kemudian? Yaitu 12. Kita faktorkan. 12 itu 3 kali 4. Tandanya positif 12 atau plus 12. Dan supaya koefisien hasil dari jumlahnya negatif 7, maka ada dua kemungkinan, negatif kali negatif atau positif kalau kali positif. Nah, ini yang diperlukan adalah negatif 3 kali negatif 4. Paham ya? Dari mana negatif 7 ya? Negatif 3 ditambah negatif 4. Hasilnya negatif 7. Gitu. Maka sama seperti tadi, faktor pertama X1-nya hasilnya 3. Faktor kedua, maka X2 hasilnya 4. Jadi akar-akarnya adalah 3 atau 4. Bisa ya? Silahkan diulang kembali nanti videonya supaya lebih paham. Kita lanjut dulu ke contoh 5. X kuadrat dikurang X dikurang 30 sama dengan 0, tentukan akar-akarnya. Sama penyelesaiannya. Jangan bingung, meskipun di sini negatif 30 sama saja difaktorkan. Kita lihat angka pertama. Sama seperti tadi. 30 berapa kali berapa? 6 kali 5. Kita ingin hasilnya negatif 1. Maka negatif 6 dengan positif 5. Karena kalau dikalikan hasilnya negatif 30. Kalau dijumlahkan negatif 6 dijumlahkan dengan 5, hasilnya negatif 1. Negatif 1 itu di sini. Tapi karena
nggak ditulis ya, jadi ditulisnya negatif X, begitu kan? Sama seperti tadi, X1 nya hasilnya 6, dan akar kedua, maka X2 hasilnya negatif 6. Jadi akar-akarnya 6 atau negatif 5. Nah, kita lihat contoh ke-6. Dua X kuadrat ditambah 11X tambah 15 sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. Nah, ini ada dua buah langkah nih. Ada 2 yang harus difaktorkan dan ada 15 juga. Oke, sama caranya. Ini untuk cara pertama ya. Cara pertama sama caranya dengan contoh kelima. Nah, kita faktorkan dari 2X-nya. X-nya dulu kita faktorkan sama seperti nomor tadi. Maka hasilnya 2X kali X. Jadi 2X kuadrat. Sekarang urusan yang 15. Berapa kali berapa yang 15? 5 kali 3. Oke, tinggal tandanya. Ini positif 11, positif 15, jadi pasti dua-duanya positif ya. Ini langkahnya paling mudah karena dua-duanya positif, maka faktor-faktornya pun positif. Oke, sekarang yang mana yang dikalikan? Nah, ini hasilnya berapa? 6. Mana lagi ditambah dengan mana? 5 ya. Dijumlahkan hasilnya berapa? 11. Maka betul hasilnya 11 ya. Jadi faktor-faktor ini cocok, maka kita lanjut mencari akar-akarnya. X1 nya berapa? Negatif 5/2. Kalau tadi kan tidak ada 2X nya, jadi hasilnya 5 saja, negatif 5. Sekarang ada koefisien 2, jadi negatif 5/2. Maka ini hasilnya negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 5/2 atau negatif 3. Coba kita selesaikan dengan cara kedua. Cara kedua kita uraikan menjadi 2X kuadrat ditambah 6X tambah 5X. Apa sebabnya? Kita uraikan supaya terdiri dari 2 kelompok faktor yang mempunyai EPB. Ya, kita gabungkan 2X kuadrat tambah 6X karena ini 2 dan 6-nya ada EPB, X kuadrat dan X-nya juga ada EPB. Sekarang lihat 5X dan 15 ada EPB juga. Oke, baru kita masing-masing difaktorkan lagi. Faktor dari 2X kuadrat tambah 6X adalah 2X dikali X tambah 3. Dan 5X tambah 15 bisa difaktorkan juga, yaitu 5 kali X tambah 3. Lihat sekarang 2X tambah 5 kita gabung. Dan yang X tambah 3 sama-sama X tambah 3, maka ini sama-sama dikalikan X tambah 3 sama dengan 0. Setelah sampai di sini sama perlakuannya, yaitu faktor pertama hasilnya negatif 5/2. Dari faktor kedua hasilnya negatif 3.
Ya, akar-akarnya sama ya. Jadi cara pertama, cara kedua, silakan pilih mana yang lebih mudah. Ini ada cara ketiga. Cara ketiga dengan rumus ABC. Bahkan nanti ada cara keempat, silakan cari cara keempat. ABC, kita tentukan A, koefisien dari X kuadrat, B, koefisien X, C adalah konstanta. Paham ya? Lihat dulu seperti ini, tidak keliru membuat kesimpulan ya. Jangan keliru A jadi nilai 11. Nanti akan mempengaruhi hasilnya. Oke, kita lanjut tulis dulu rumus ABC. Seperti yang telah dicatat sebelumnya di rangkuman kalian. Oke. Kita tinggal mengganti ya semua huruf A, B, dan C diganti dengan yang diketahui ini. Selain ini tetap tanda negatifnya, tanda plus min, tanda akar, dan tanda kuadrat tidak usah diganggu gugat. Oke, kita lanjut. Nah, negatifnya tetap, B-nya saja diganti dengan 11. Plus min juga tetap, kuadrat tetap, yang diganti B dengan 11. 4 negatifnya tetap, 4-nya juga tetap, tinggal A diganti dengan 2, C diganti dengan 15. 2 juga yang ini tetap, sedang A diganti dengan 2 ini dari sini. Nah, itu caranya. Jangan keliru mengganti ya. Namanya substitusi. Kita sederhanakan dan kita hitung. Nah, negatif 11 tetap, plus min, ini hasil dari pangkat 2, ini dikalikan, ini juga dikalikan. Oke, bisa ya. Kita lanjut. Negatif 11 plus min 1/4 di sini. Maka X1-nya kita menggunakan negatif 11 ditambah 1, jadi negatif 10, pernya tetap per 4, hasilnya negatif 5/2, kita sederhanakan. Maka akar keduanya atau menggunakan yang kedua yaitu kurang. Negatif 11 dikurang 1, artinya negatif 11 ditambah negatif lagi 1, jadi negatif 12. Per 4-nya tetap, maka hasilnya negatif dibagi positif negatif, 12 dibagi 4 hasilnya negatif 3. Maaf, ini 4-nya tidak kelihatan. Oke, nanti dicatat ya. Kita lihat dulu catatan. Nih, silahkan dibaca. Nah, ada rumus lain seperti ini. Nah, ini diskriminan. Jika diskriminannya negatif atau kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar. Jika lebih dari 0, diskriminannya, maka mempunyai 2 akar yang berbeda. Latihan soalnya. Pilih satu cara yang menurut kalian paling mudah. Tentukan nilai X atau akar-akar dari 5X dikurang 25. Tadi sama dengan contoh nomor 1 ya. Nomor 2, ini ada di contoh, beberapa contoh tadi ya, sama.
Nomor 3 juga bisa. Ini yang ibu bedakan di sini plus di sini min supaya beragam dan kalian bisa mencoba memposisikan negatif dan positif dengan pas. Nah, ini sama seperti contoh nomor 6 ya. Silakan gunakan cara pertama, kedua, atau ketiga, pilih yang menurut kalian lebih mudah. Atau bagi yang punya kesempatan dan punya semangat, tiga-tiganya kerjakan supaya lebih yakin. Nah, nomor 4 juga silakan. Ini ada yang lebih rumit karena ada 4 itu ya, ada kemungkinan faktor ya, ada lebih dari satu kemungkinan faktor. Bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Kalau 3 kan cuma 1, 3 kali 1 saja. Ya, oke, dicatat, dikerjakan, kemudian tulis di buku latihan atau di buku catatan juga nggak apa-apa karena ini biar tergabung dengan contoh yang tadi. Hasilnya dipoto ya, dikirim ke e-learning sesuai dengan nomor kode masing-masing ya, nomor kode kalian. Oke, dicatat dulu, kemudian setelah selesai ini baru kalian kerjakan. Jangan lupa dipoto kemudian dikirim. Alhamdulillah, bahasan dicukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ya mengenai masalah-masalah yang ada pada persamaan kuadrat yang berkaitan dengan masalah baik di kehidupan sehari-hari atau masih dalam matematika secara teori. Seperti tadi diskriminan, nanti kita bahas contoh-contoh soalnya seperti bagaimana. Oke, sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya dalam video keempat. Jangan bosan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.